Ngaji Jodoh. Ya, ini adalah sebuah yayasan yang nama badan hukumnya Permata Sakinah Indonesia, yang mana kerjaannya adalah membantu teman-teman untuk menemukan jodohnya. Nah, ini kita bersama Pak Oki Aryono, beliau adalah ketua yayasan Permata Sakinah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas cerita menarik ya, di antara 200-an biodata yang diolah, yang intinya adalah jodoh itu memang betul-betul di tangan Allah. Ya. Jadi ada yang cantik banget tapi ya nggak dapat. Ada yang ya mungkin Anda melihat nggak meyakinkan gitu lah, tapi ternyata luar biasa, malah lebih cepat, nggak glowing ya. nggak glowing ya. Mungkin kita langsung bertanya kepada Pak Oki, ada nggak Pak Oki cerita yang seperti yang saya sampaikan tadi itu? Ya ada ya, ya kan saya cowok ya. Ya. Dari 100 lebih itu yang perempuan itu kan saya lihat itu ya, fotonya apa. Memang ada yang memang cantik ya, cantik. Dan usianya kalau sekarang 2021 ini ya usianya sudah 29. 29. Artinya kalau menurut saya tidak terlalu tua ya. Iya. 29 ya. 29. Nah, itu saya juga sempat bertanya-tanya kenapa kok sampai ikut ta'aruf begitu. Bukan saya. Iya, padahal kalau seperti itu berarti ya bisa lah, orang kayak semut lah datang-datang ya. Iya, jadi saya itu sering Mas Mamun ya. Kalau orang kirim biodata, ya laki ya perempuan, itu ya enggak serta-merta oke saya kita terima ya. Kadang saya memberi ya pandangan-pandangan, kadang-kadang itu saya memberi kayak semacam kalimat-kalimat menantang gitu. Supaya kepingin tahu apakah dia punya sungguh-sungguh gitu, telaten dan sabar. Karena ikut ta'aruf ini enggak kayak pacaran ya, seenaknya apa enggak. Jadi kita harus telaten. Nah itu saya tanya, lu Mbak, sebetulnya namanya Vivi ya. Kenapa Mbak kok belum anu? Iya Pak ya, ini belum ada yang cocok apa ini. Padahal kerjanya juga bagus ya, dia ngajar apa di kayak bimbel gitu loh. Bimbingan belajar. Artinya mapan lah. Iya, saya kenalkan ini nggak cocok, terus ada lagi nggak cocok. Nah ini saya juga heran kenapa gitu loh. Padahal ya cantik lah ya, cantik untuk ukuran usia. Tinggi badan berapa kira-kira? Ya 157 atau apa ya, masih inilah, nggak semampai lah, nggak ini. Nah itu terus saya pernah diajak main ke rumahnya sama teman-teman itu gitu. Ya keluarganya baik-baik. Ayahnya juga pengurus masjid. Artinya dari background keluarga yang bukan berantakan lah ya. Nah, jadi saya juga heran kenapa ini itu. Nah, sudah saya coba saya kenalkan dengan beberapa laki ya mental juga ya. Kadang-kadang mbaknya yang nggak minat, kadang masnya juga nggak ini. Ya, akhirnya nggak nemu. Nah, ini kadang-kadang ya teman-temannya secara naluri, secara manusiawi saya melihat ini bibit unggul gitu ya. Tapi kenapa juga enggak ini. Ya itu faktornya apa ya Pak? Kalau Pak Oki lihat dan kemudian mungkin tanya-tanya sama dia, itu salah satu ya yang umum ya Mas Mamun, memang kadang-kadang ekspektasi teman-teman juga mungkin terlalu tinggi ya. Ada yang dia sudah S2 ya, teman-teman sudah S2 ya. Nah, kalau bisa ya sama-sama S2 ya. Jadi di situ menjadi sebuah beban ya, halangan. Mungkin cerita yang lain yang justru mungkin Pak Oki itu melihat kok nggak meyakinkan ya, tapi cepat sekali dapat. Ya, saya ini ya memang betul Mas Mamun ya, itu jodoh itu Allah semua yang ngatur ya. Kita hanya berusaha, kan di medsos itu kan banyak tulisan takdir itu milik Allah, tapi milik kita itu doa dan usaha. Gitu. Jadi kalau ngomong takdir ya jangan dibahas di sini. Iya. Kita bahas usaha dan doa. Nah itu ada ya, sebutannya Mbak Ita namanya, usianya sudah 33. Nah, dan saya nggak body shaming ya kalau istilah itu. Memang postur tubuh memang agak gemuk ya, mungkin berat badan sekitar berapa kira-kira saja? 70 ke atas. 70 ke atas. Dan tidak terlalu tinggi. Dan memang sekeluarga gemuk semua. Kebetulan Mbak Ita ini gen lah ya. Iya, dari ibunya, ayahnya, sama adiknya perempuan sama tantenya itu pernah ke rumah saya, ke sini. Jadi silaturahim ya, minta arahan bagaimana ta'aruf Pak Oki nanti kalau
ada calon bagaimana. Nah, itu. Dan saya lihat memang ibunya gemuk ya. Iya. Jadi memang genetiknya begitu. Nah, singkat cerita awalnya saya kenal kan dengan Mas Rahmat namanya. Nah, Mas Rahmat ini sebelumnya sudah saya ta'arufkan dengan Mbak Nur. Ya. Sudah sama-sama oke. Tapi Mbak Nur baru bilang kalau sedang terapi kanker. Oh. Ada kanker, mohon maaf ya, kanker payudara. Sudah stadium 2. Nah, awalnya Mas Rahmat ini oke, nggak masalah toh. Terus berobat dan tidak makin ganas tapi Iya. ya stabil ya. Mudah-mudahan kalau terapi terus bisa menurun stadiumnya. Tapi ternyata Mas Rahmat ini ayah ibunya sudah meninggal dan dia anak terakhir, kakaknya itu perempuan semua. Kakak 3 perempuan, Iya. bule-bule. Nah, semua menyarankan jangan. Karena sakit kanker payudara itu katanya sih ya ganas gitu ya. Jadi atas desakan kakak-kakaknya itu Mas Rahmat ya akhirnya batal dengan Mbak Nur. Nah, kemudian saya sodori Mbak Ita. Nah, Mas Rahmat ini kalau posturnya seperti saya, kurus ya, cuman agak tinggi dikit. Iya. Cuman dia suka lari sama bersepeda. Oh. Alhamdulillahnya nggak merokok. Ya. Usianya sudah 35, kalau Mbak Ita 33. Fisiknya bagus lah. Iya, jadi iya. Nah, itu saya sodori tidak satu, ada beberapa nama, salah satunya Mbak Ita. Lah kok milih Ita? Oh. Ita. Sebelum saya pertemukan dengan setelah oke, Mbak Ita juga mau ketemu. Oke, kita pertemukan. Kita pertemukan. Nah, Mbak Ita menyatakan oke setelah pertemuan. Nah, Mas Rahmat ini saya tanya, Mas, kamu yakin tak sama Ita? Sebab ya teman-teman, foto biodatanya Mbak Ita ini nggak meyakinkan. Oh. Mohon maaf ya, fotonya itu kayak pas foto, kaku gini ya, tidak senyum, tidak apa, dan di crop terlalu ketat. Sehingga mohon maaf ya, kelihatan gemuk banget. Ya. Waktu ketemu ya kelihatan asli ya. Nah, waktu setelah ketemu Mas Rahmat itu saya tegas lagi, saya ulang-ulang pertanyaan. Gimana Mas, lanjut nggak? Lanjut nggak? Mas Rahmat dengan PT lanjut Pak Oki. Dan dia menambahkan kalimat yang menurut saya surprise. Nggak apa-apa Pak, saya memang suka yang gemuk. Oh. Dan itu kita tidak menduga ya. Iya, itu saya nggak menduga. Loh, ternyata Mas Rahmat sedemikian gitu. Iya. Artinya, loh bayangin teman-teman ya, Mas Rahmat udah 35 tahun, bujangan. Ya. Bukan duda, ini bujangan. Kok mau dengan, mohon maaf ya, mbak yang tidak semampai, ya, tidak putih, tidak cantik, langsung mau. Dan usianya juga sudah 33. Bukan kok gadis yang masih terlalu muda, usia 22, 23. Nah, kok Mas Rahmat menyatakan siap. Dan ya kebetulan nggak tahu ya Mas Mamun. Mas Rahmat ini memang agak kurus ya. Tapi mbak-mbaknya itu memang banyak yang gemuk-gemuk juga gitu loh. Jadi ibaratnya semampai sama saudara-saudaranya. Ya di situ tuh lah kita bisa mengatakan memang betul-betul jodoh itu Allah yang memberikan. Tapi satu hal yang penting itu bagaimanapun ya kita yang mengusahakan. Iya. Tidak bisa. Saya ibaratnya itu saya tidak mudah-mudah untuk oke, kita lanjut oke. Saya selalu mengulang-ulang ke Mas Rahmat, ke Mbak Ita, bahkan ke keluarganya, ke ibunya Mbak Ita, ke kakak-kakaknya Mas Rahmat. Gimana Mbak, gimana? Oke ya semua ya sudah saya kumpulkan, saya ketemukan. Semua oke, sepakat. Nah, ya, monggo lah, habis itu lamaran. Ya, mungkin ini sisi menarik yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa menduga bahwasanya orang tampan itu menyukai wanita yang cantik. Dan orang cantik menyukai wanita yang tampan itu belum tentu. Karena kadang-kadang wanita yang cantik itu mencari kepingan hidupnya itu laki-laki yang biasa saja. Ya, maksudnya mungkin kalau tampan itu nanti dia mudah melihat yang lain. Bisa jadi kita nggak tahu ya. Dan inilah indahnya jodoh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.